Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Suryawijaya, lalu ada anggota kami juga yang bernama Bilfi Akbar, serta ada Danis Nusmana. Jadi di sini studi kasus yang kami ambil itu mengenai beasiswa yang mahasiswa semester 3 ke atas itu dapat mengambil beasiswa tersebut. Lalu untuk program yang kami bikin tampilannya itu ada beberapa. Yang pertama ada kolom total mahasiswa, lalu yang kedua itu ada tabel kelayakan apakah mahasiswa tersebut bisa mengikuti beasiswa. Lalu yang tabel berikutnya itu ada tabel pertimbangan, pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut apakah bisa mengambil beasiswa atau tidak. Dan yang tabel terakhir atau tabel yang keempat itu ada tabel tidak layak. Nah, di tabel ini nantinya akan muncul nama mahasiswa yang tidak layak untuk mendapatkan beasiswa. Lalu di sebelah kiri ini juga ada data mahasiswa, pastinya untuk mengetahui nama-nama mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. Yang kedua ada tabel grafik, di dalamnya nanti ada grafik mengenai si mahasiswa tersebut apakah layak atau tidak dalam mengambil beasiswa tersebut. Lalu yang ketiga ini ada sistem. Sistem ini adalah sistem yang kami buat untuk tabel-tabel yang kami sediakan di sini. Lalu selanjutnya di data mahasiswa juga ini kami sudah menyiapkan beberapa nama, lalu IPK, penghasilan orang tua, tanggungan, status, serta aksinya. Di sini juga ada tabel untuk menambah mahasiswa jika memang mahasiswa tersebut sudah layak untuk mengikuti beasiswa. Lalu untuk datanya nanti bisa dicetak melalui tombol kanan ini dan nanti hasilnya itu akan berbentuk Excel. Selanjutnya ada fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh Muhammad Bilfi Akbar. Baik, terima kasih kepada Surya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di pemrograman yang kita buat. Di sini ada CRUD, contohnya tambah mahasiswa. Di sini kita coba untuk menambah data mahasiswa. Kita coba misalnya, misalnya 3 ya. Ininya penghasilannya, jumlah tanggungannya 8, 7 juta. Coba kita simpan. Nah, maka di sini ada data yang telah kita tambahkan. Lalu di sini juga ada fitur untuk mencetak ke Excel. Kita coba contohnya. Nah, ini langsung data dari pemrograman langsung tampil di data Excel. Lalu selanjutnya ada fitur di setiap data kita bisa edit seperti kita ngerubah jumlah tanggungannya misalnya jadi 9. Kita coba. Nah, di sini tahunnya jadi berubah. Lalu kita coba datanya untuk dihapus. Nah, maka data tersebut dihapus. Lalu satu lagi di sini untuk memfilter, untuk melihat status apakah misalnya kita pengen lihat data yang layak aja dan data yang tidak layak. Kita coba cek di sini misalnya kita pilih yang layak. Nah, maka tampilannya akan sesuai pada yang kita inginkan di sininya. Udah cukup sekian dari saya untuk mengenai fitur-fitur. Saya kembalikan ke Surya. Oke, untuk selanjutnya yang akan menjelaskan itu ada Danis Lusmana. Baik, terima kasih kepada Surya yang telah memberikan kesempatan saya presentasi. Saya melanjutkan yang tadi rekan-rekan saya dijelaskan. Bahwasanya di sini kami menggunakan metode Fuzzy Mamdani yang dimana mengambil nilai yang realistis, yang dimana bisa dibilang ada
ada yang bisa dibilang ada status yang layak 3 orang, pertimbangan dan tidak layak, itu bisa disebut metode Mamdani. Dan di sini kita bisa melihat grafik yang telah di-input. Jumlah mahasiswa itu yang tadi dicatat di dashboard ada 8, dan yang layak ada 3, ada yang pertimbangan ada 3, lalu yang tidak layak ada 2. Kenapa bisa dinyatakan layak, pertimbangan, dan tidak layak? Di pemrograman yang kami buat, di sini apabila IPK-nya kurang dari 2,5, bisa dibilang itu disebutnya rendah. Maka apabila 3,25 kurang di 3,25 bisa dibilang sedang atau pertimbangan. Apabila di 3,25 ke atas, maka bisa disebut layak, karena bisa dilihat dari IPK-nya. Dan yang kedua itu dari penghasilannya, dari penghasilan. Apabila penghasilannya rendah dan sedang dan tinggi, itu bisa dibilang bisa tolak ukur kita gitu, menentukan rendah, sedang, dan tinggi. Dan lalu ada tanggungan. Tanggungan tuh ada kurang dari 2 bisa disebut sedikit, kurang dari 4 bisa disebut sedang, dan selebihnya banyak. Nah, kita bisa melihat gitu apabila kita bisa menentukan layak, pertimbangan, dan tidak layak ada di sini. Ketika IPK tinggi, penghasilan rendah, dan tanggungan banyak, itu bisa dinyatakan layak. Dan yang kedua itu kalau IPK sedang, penghasilan sedang, itu bisa dibilang pertimbangan. Dan kalau bisa dibilang tidak layak, apabila IPK-nya sedang dan penghasilan tinggi, itu tidak layak karena bisa dibilang di sini kan sudah tertera gitu apabila IPK kurang dari 2,5 atau kurang dari 3,25 itu sebagai perbandingan gitu. Apabila dari mahasiswa yang mengajukan beasiswa IPK-nya rendah di antara rendah dan sedang ini, maka otomatis itu bisa dibilang pertimbangan atau tidak layak. Apabila lebih dari 3,25 itu bisa dibilang layak dari segi IPK. Dan dari segi penghasilan, apabila penghasilan rendah 1,5 dan IPK di atas 3,25 itu bisa disebut layak. Dan apabila dari penghasilannya kurang dari 3,5 dan IPK tinggi, itu bisa disebut layak. Apabila 3,5 ke atas penghasilannya dan IPK-nya tinggi juga, itu sebagai pertimbangan. Lalu di sini ada tanggungan. Apabila gaji dari orang tuanya sedikit, IPK di mahasiswanya bagus, itu bisa bilang layak. Apabila dari IPK-nya sederhana, penghasilan orang tuanya sederhana, dan tanggungannya banyak, itu bisa bilang layak. Dan bisa disebut tidak layak apabila ketiga ini tidak memenuhi, dari IPK-nya kecil, penghasilannya lebih besar orang tuanya, dan tanggungannya sedikit, itu tidak layak otomatis. Mungkin sekian dari pemaparan saya, dan dikembalikan lagi kepada moderator, kepada Surya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai studi kasus dan program yang telah kami buat untuk memenuhi tugas besar atau UAS tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.